Bapak dan Ibu, sekarang narasumber kita yang sudah bergabung saat ini dengan kami, yaitu Prof. Adi Utarini. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Wabarakatuh, Prof. Prof. Ya, selamat sore, Prof. Selamat bergabung dengan kita, Prof. Ya, untuk menyampaikan materi. Kami mohon, Prof. Untuk dapat menyampaikan materinya, waktunya sekitar 30 menit. Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dan ya ini saya masih kagum ya pada staminanya Bapak Ibu yang sampai sore hari ini udah 97 gitu ya, hampir 100 orang konsisten mengikuti sejak awal sampai dengan ini terakhir ya Pak Anevi sampai akhir. Ya, ini workshop terakhir, sampai terakhir sudah ada 24 peserta yang membuat draft pertama artikelnya, Bu. Wah. Dan sudah kita berikan masukan pertama. Ya, wah luar biasa ini sungguh luar biasa. Baik, jadi tugas saya di akhir ini sesuai permintaan lebih bercerita mengenai proses review ya. Dan nanti mungkin ada beberapa contoh-contoh gitu yang memang kami lakukan di CHA seperti apa komentar-komentar reviewer, dan kemudian sedikit di akhir mengenai bagaimana kita menanggapi masukan dari reviewer, sekaligus juga mungkin ini sesuatu yang ke depan akan kita perbaiki ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini topik terakhir mengenai proses review dan ke depan akan dikembangkan seperti apa idealnya dalam hal cara penulis untuk merespon, memberi tanggapan terhadap masukan-masukan dari reviewer. Saya kira saya akan langsung saja ya. Bapak dan Ibu, ini ibaratnya kalau seperti sebentar. Kalau seperti olahraga gitu ya. Kalau olahraga itu kan untuk menghasilkan tim yang hebat gitu, pemain yang hebat, itu kan ada sekelompok ya saya sebut supporter sih ya. Kita membutuhkan pelatih yang hebat gitu, coach yang bagus. Membutuhkan tentunya timnya juga, kalau ini permainannya tim ya, misalnya itu sepak bola gitu kan ya, badminton gitu, kita butuh tim yang handal. Kemudian juga ketika bermain mungkin kita akan lebih bersemangat kalau itu kita juga punya penonton yang saling menyemangati kita. Nah, begitu pula kalau kita melihat proses sampai dengan sebuah artikel itu diterbitkan di jurnal begitu ya. Itu sesungguhnya juga ada beberapa tim yang bekerja ya. Yang pertama tentu saja awalnya adalah tim peneliti. Tim peneliti ini ya bervariasi. Ini bisa tim kecil, bisa juga tim yang cukup besar gitu ya. Jadi ada tim yang memang dia mengawal penelitiannya, melakukan pengumpulan datanya sampai dengan analisis, dan akhirnya jadi bentuk report gitu. Biasanya langkah awalnya adalah laporan penelitian. Yang kemudian laporan penelitian itu pada tahap berikutnya kemudian dikembangkan menjadi tulisan yang akan disubmit ke jurnal. Nah, sehingga di sini kemudian ada tim penulis dari artikel itu atau manuskrip itu. Belum tentu seluruh tim peneliti itu akan menjadi tim penulis, ya, karena authorship itu juga ada syaratnya ya, ada syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi untuk menjadi tim penulis. Terlebih kalau ini penelitiannya cukup besar gitu, anggota timnya, tim penulisnya biasanya
tidak melibatkan semua ya. Saat ini misalnya saya sedang terlibat penelitian untuk inovasi pencegahan denggi. Kalau seluruh timnya ya hampir 90-an orang gitu, sehingga ya tentu ketika kita berbicara mengenai manuskrip ini tidak semuanya kemudian terlibat. Nah, tim penulis ini di dalam bekerja ini juga bisa disupport oleh para mentor ya, atau para fasilitator gitu. Ya, mungkin proses workshop 4 kali ini juga memberikan fasilitasi pada Bapak Ibu, memberikan saran-saran agar tulisannya bisa lebih disempurnakan. Jadi ada tim penulis. Terkadang kalau ini papernya kita menyasar pada jurnal internasional, ini juga ada misalnya konsultan bahasanya gitu ya. Baik, nah ketika tulisannya jadi, kemudian ada tim, tentu ada pengelola jurnalnya, dan ya tahap yang terakhir adalah ada reviewer jurnalnya. Jadi ini beberapa timnya ya, yang kita bahas sekarang adalah mengenai review itu dan juga apa peran dari reviewer. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa reviewer itu positioningnya adalah temannya penulis gitu ya. Reviewer ini ingin membantu, mensupport agar tulisan yang dimasukkan itu nantinya akan lebih bagus, lebih sempurna, dan ya nanti juga pembaca juga akan lebih nyaman membaca tulisan itu. Nah, jadi reviewer ini bukan kok seperti gambar yang di kanan gitu ya. Ibaratnya mau jigal itu bahasa Indonesianya apa ya? Mau menghadang gitu penulis, mencoba bawa alat supaya penulisnya babak belur gitu ya. Itu tidak seperti itu. Reviewer tugasnya adalah membantu penulis. Ya lebih tepat mungkin gambar di kiri gitu ya. Jadi ini temannya penulis, cuma penulis bisa saja nggak kenal, bahkan kadang-kadang juga nggak tahu siapa reviewernya, tetapi reviewer bekerja dengan good intention, dengan niat yang baik. Kebanyakan di international journal bekerja sebagai reviewer atau berperan sebagai reviewer itu voluntary work, jadi tidak dibayar. Juga kadang-kadang juga tidak diterima kasih gitu oleh jurnalnya. Betul-betul ini voluntary work, ini pekerjaan kolegial gitu, karena kita sama-sama merasakan ketika kita mendapat masukan itu ya manusia biasa kadang-kadang juga waduh masukannya banyak banget gitu ya. Itu biasalah, itu manusiawi. Tetapi melalui masukan-masukan itu kan reviewer ini tujuannya adalah supaya artikelnya jadi lebih bagus. Jadi sekali lagi kita ini bukan mencari-cari kesalahan, itu tidak ya. Tidak mencari-cari bahkan mengada-ada gitu, tidak ya. Kita bekerja secara sukarela untuk membantu ya. Ya di JHA ini memang ada modest fee gitu ya untuk reviewer, tapi kita tidak mengatakan bahwa ini adalah paid work gitu, tidak ya. Jadi ini ya mungkin apresiasi, karena kalau international practice-nya malah sama sekali tidak ada insentif berbentuk finansial gitu. Jadi ini kolegalitas saja untuk saling membantu. Nah, sekarang reviewer juga punya tanggung jawab ya, dan ini saya ambil dari standarnya IC. Ini konsensus international konsensus untuk reviewer. Reviewer punya tanggung jawab yang besar sebetulnya, dan dia punya tanggung jawab terhadap penulisnya, terhadap pembaca, dan juga terhadap pihak pengelola jurnal. Ya.
Nah, terhadap penulisnya apa? Tadi ya, semangat reviewer itu adalah membuat tulisan itu lebih baik, lebih enak dibaca, dan juga scientifically itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga utamanya adalah para reviewer ini memberikan umpan balik secara tertulis, nah, sehingga juga terdokumentasi. Dan dalam memberikan umpan balik itu memang kita berusaha untuk senetral mungkin, tidak bias, dan juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Sebagai penulis, kadang-kadang saya merasakan bahwa ketika kita memasukkan ke jurnal asing gitu ya, itu reviewer itu bahasanya bisa sangat halus, ya. Kelihatan sekali bahwa dia tidak ingin mengkritik, tidak ingin menyinggung, tapi betul-betul ingin berkontribusi memperbaiki. Nah, sehingga kadang-kadang reviewer itu di awal selalu mengatakan, wah ini mengapresiasi gitu ya artikel. Namun demikian memang ada masukan-masukan ya, yang kadang-kadang dia bilang ada sedikit masukan. Sedikitnya bisa berpuluh-puluh halaman. But anyway, itu adalah good intentionnya dari reviewer. Nah, poin yang kedua juga dia memberikan indikasi gitu ya. Apakah ini memang tulisannya sudah jelas, sudah concise, relevan gitu, ataukah misalnya masih ada bagian-bagian yang mungkin kurang detail. Kalau di bagian metode itu biasanya masukannya kurang rinci gitu, sehingga kalau enggak rinci nanti yang membaca tidak bisa mereplikasi penelitian itu. Lalu ya dalam bekerja mereka menghindari komentar atau kritik yang sifatnya pribadi gitu. Jadi misalnya ini kalau di JHA itu reviewer blinded apa enggak ya Mas, saya lupa. Tahu identitas authornya apa tidak? Tahu Bu, masih tahu ya. Ya, ini memang jurnal bervariasi ya sistemnya. Sebagai JHA itu kan jurnal yang baru ya, jadi kita belum yang blinded kemudian 2 kali cycle gitu, belum ya. Kita memang mungkin masih sederhana. Jadi akan tetapi memang kita berusaha agar reviewer itu ya kalau dia tahu nama penulisnya terus misalnya wah saya nggak seneng sama orang ini terus kemudian mengada-ada atau memberikan komentar yang personal, ini saya kira itu selalu dihindari oleh reviewer. Dan juga menjaga kerahasiaan dalam proses review. Nah ini tadi saya juga lalu, waduh ya kalau saya berarti nanti menunjukkan contoh ya. Tadinya saya mau masukkan ke PowerPoint jadi nggak jadi gitu karena udah nggak boleh ya. Ya tapi saya hilangkan namanya, saya hilangkan dan ini dalam proses ini saya kira ketika saya menunjukkan ini sama sekali tidak ada niatan untuk untuk waduh ini kelihatan nih punyanya siapa yang komentar reviewernya kok banyak gitu, enggak ya. Jadi ini untuk ilustrasi, untuk edukasi saja. Ya, nah kepada pembaca, reviewer juga sebetulnya punya tanggung jawab ya, yang ya memang lebih sedikit sih, tapi tanggung jawab ini juga tidak mudah gitu. Yang pertama adalah kita harus membantu pembaca, sehingga kalau pembaca itu membaca tulisan Bapak dan Ibu, mereka mendapat informasi yang memadai untuk kemudian menjudge apakah penelitian ini menarik apa enggak, valid apa enggak, desain studinya tepat apa tidak, dan juga kalau mereka wah saya tertarik nih penelitian ini dan ingin mereplikasi di rumah sakit saya gitu. Nah itu mereka dengan informasi yang rinci, kita reviewer ini membantu menjamin itu bahwa metode analisis memang dijelaskan secara adekuat. Nah, begitu pula ya yang poin kedua ini persoalan referensi ya. Kadang-kadang ketika kita memberikan masukan gitu kita merasa oh ini statement ini kayaknya harusnya ada referensinya deh. Tapi kok referensinya belum ada gitu. Sehingga
itu juga kita berusaha memasukkan bahwa mungkin di sini perlu didukung oleh referensi. Nah, biasanya ini di bagian pembahasan gitu ya Bapak Ibu. Ini tanggung jawab reviewer. Satu lagi adalah tanggung jawab kepada pengelola jurnalnya. Jadi banyak juga ini ternyata tanggung jawab reviewernya ya. Nah, di sini yang disebutkan antara lain misalnya pertama, kalau jurnal itu meminta kepada reviewer apakah bersedia untuk menjadi reviewer manuskrip ini gitu, maka di sini tanggung jawab awalnya adalah reviewer harus segera merespon bisa atau nggak bisa gitu. Dan ya seharusnya ini responnya diberikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah ini saya juga jadi waduh ya kadang-kadang karena permintaan reviewer bisa cukup banyak, kadang-kadang saya juga nggak merespon dan itu ternyata keliru ya. Ini harusnya tanggung jawab reviewer, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu, tapi jangan menggantung. Karena kemudian pengelola jurnalnya yang genti gelisah dan nanti ujung-ujungnya juga penulisnya juga ini kok lama gitu, nggak ada respon, dan itu tentu kita tidak menginginkan situasi seperti itu. Nah kemudian kalau ada potensi konflik of interest, ini juga reviewer harus menyatakan. Misalnya reviewernya ternyata satu tim penelitian dengan penulisnya. Jadi misalnya ada penelitian tentang budaya keselamatan pasien di rumah sakit itu gitu. Meskipun di penulisnya itu tidak ada namanya dia, tapi kalau reviewer itu sebetulnya terlibat di dalam penelitiannya, ya maka disarankan jangan gitu. Apalagi kalau kebetulan reviewernya ini pihak yang memberi dana gitu. Wah, ini juga sebaiknya jangan. Jadi konflik of interest ini juga kita harus menyampaikan sehingga kita bisa ya mengatakan maaf tidak bisa mereview untuk paper ini karena mungkin ada potential conflict of interest. Nah, reviewer mengikuti instruksi dari jurnal ya, mematuhi mereviewnya bagaimana, kriterianya apa, dan juga ruang lingkup jurnalnya, ini semua dipatuhi gitulah, semua diikuti oleh reviewernya. Poin-poin berikut saya kira mungkin hampir sama ya dengan kewajiban terhadap penulis, jadi memberikan umpan balik yang konstruktif, informatif gitu, kemudian ikut berpendapat mengenai bagaimana memperbaiki paper ini, dan tergantung sistem jurnalnya kadang-kadang reviewer juga diminta memberikan rekomendasi apakah ini dari perbaikan yang sudah dilakukan penulis apakah ini bisa diterima ataukah tidak ya. Baik, catatan-catatan bila ada isu etik, dan yang terakhir ini saya kira penting juga, tidak biasanya reviewer itu berkomunikasi langsung dengan penulis. Jadi semua komunikasi itu selalu dilakukan oleh pengelola jurnalnya. Jadi bukan langsung dari interviewer ke penulisnya. Nah termasuk kalau ini kami yang di Board of Editor ini juga tidak boleh menjadi reviewer ya. Jadi mungkin kita ikut memberi saran tetapi tidak menjadi reviewer juga. Jadi ini reviewernya harus betul-betul pihak lain. Nah, oke, ini tadi mungkin sudah, saya yakin ini sudah disinggung ya Pak Anifi ya, mengenai Mbak Putih ya, mengenai alurnya. Dan memang ya ini berlapis ya, seperti Swiss cheese model kalau patient safety itu memang proses berlapis ini memang diperlukan untuk agar memastikan bahwa output akhirnya ketika dibaca di jurnal itu sudah lebih baik lah, lebih enak dibaca. Kadang-kadang di proses ini memang ada proses yang bolak-balik gitu, nggak sekali jadi ya. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu di awal ya kami memahami bahwa ini sebuah jurnal baru
Dan selama ini saya kira paper-paper yang ditolak oleh JHA itu lebih karena ruang lingkup yang tidak cocok dengan ruang lingkup jurnalnya ya. Misalnya kalau itu penelitian klinis membandingkan obat A dengan obat B gitu, wah ini di JHA mungkin tidak sesuai ya. Nah, tetapi dengan semangat tadi kita berusaha welcoming gitu, banyak tulisan. Kadang-kadang juga kita menjadi tidak terlalu saklek gitu ya, tidak terlalu rigid dalam menggunakan kriteria. Misalnya dulu di awal-awal gitu, kalau nanti dari hasil screeningnya nggak memadai gitu, ini kita bolak-balik gitu. Oh ini kurang ini, terus nanti sudah dikembalikan, pas balik lagi, oh masih ada yang kurang lagi, ya kita kembalikan lagi gitu. Jadi ini yang biasanya kalau di jurnal lain sebetulnya begitu screening itu tidak memenuhi ya langsung ini belum bisa di proses selanjutnya karena memang belum memenuhi proses screeningnya. Nah, nanti saya tunjukkan juga beberapa ilustrasi. Begitu juga di hasil review dan proses perbaikan dari penulis, sekalipun mungkin di jurnal ini kami tidak berusaha bolak-balik gitu ya prosesnya. Kadang-kadang kalau jurnal yang sudah established itu memang bisa hasil review pertama, kemudian perbaikan penulis dikembalikan lagi ke reviewernya, reviewernya masih belum puas ya balik lagi ke penulisnya gitu, sehingga proses itu bisa bolak-balik ya. Di jurnal ini saya kira proses antara review, perbaikan penulis dan copy editing serta kadang-kadang ini editor juga terjun langsung. Ini kita karena semangatnya betul-betul meningkatkan animo dan juga bagaimana agar berbagai pengalaman di rumah sakit ini lebih banyak bisa di-share ke rumah sakit yang lain. Nah, sehingga tadi ada beberapa proses yang mungkin ini bisa bolak-balik gitu ya. Sudah dari reviewer sudah diperbaiki, tapi kemudian di copy editing ternyata ada hal-hal yang masih kita merasakan ini belum cukup detail gitu, akhirnya balik lagi ke author gitu. Nah ini mungkin nanti dengan berjalannya waktu dan juga harapannya juga artikel yang dikirimkan semakin bagus kualitasnya, kita bisa lebih streamline proses ini. Nah, sampai dengan di akhir ya, di terbitan terakhir itu kita sudah menambahkan sebelum itu di-upload, itu memang terakhir ada persetujuan penulis. Yang ini dalam waktu 1 kali 24 jam, kalau itu tidak direspon oleh penulis, maka kita anggap setuju. Ya, jadi ini berlapis-lapis yang kita lakukan demi memikirkan Bapak Ibu, menyemangati Bapak Ibu agar memang tulisannya hasil akhirnya bisa dimuat di jurnal ini. Nah, sebelum ke review kriteria reviewnya Bapak dan Ibu, iya saya ingin menunjukkan beberapa contoh ya Bapak Ibu. Contoh-contoh konkret gitu. Sebentar. Mulai dari ya ini proses screening ya. Proses screening tadi sudah diceritakan. Jadi tapi ini supaya lebih konkret saja. Jadi kita punya formulir screening. Kemudian di situ ya intinya sebetulnya checkbox gitu. Sudah ada atau belum? Ini mudah-mudahan nama sudah saya hilangkan. Sudah ada apa belum gitu ya. Ini misalnya di author kurang alamat email gitu. Jadi nanti form ini hasilnya akan diterima oleh authornya. Mohon ini feedbacknya, mohon dilengkapi. Nah, kadang-kadang ini ya yang men-screen ini manajer jurnalnya berbaik hati gitu, yang kesalahan editing yang ya mudah dilihat itu kadang-kadang sudah
sudah diberi komentar supaya nanti sekaligus menjadi lebih baik gitu ya. Di screening ini yang paling sering apa ya menjadi feedback adalah daftar pustaka biasanya karena penulisan daftar pustakanya belum sesuai gitu dengan format yang ada di jurnal. Dulu ketika JHA awal-awal masih edisi awal, terbitan awal itu kadang-kadang kita ngalahi itu apa ya? Kadang-kadang kita berbaik hati gitu, lalu kita memperbaiki format referensinya tuh ya udahlah kita perbaikilah kan, penulisnya udah nulis ya udah kita perbaiki. Tapi memang sebetulnya ini nggak boleh dilakukan ya. Jadi kemudian lalu kita kembalikan ya, kita beri catatan bahwa ini mohon melihat ini disesuaikan formatnya. Begitu pula misalnya ini jumlah kata abstrak, ya referensi belum sesuai panduan, kemudian ya jumlah katanya berapa, ini kita cek juga apakah sudah ada headernya dan sebagainya ya. Nah, jadi ini form yang kami miliki, yang setiap ada artikel yang masuk, form ini selalu ada dilengkapi, dan kemudian ini menjadi dasar dari feedback kita ke Bapak Ibu pada tahap screening. Nah, sekarang kita lihat contoh lain ya Bapak Ibu, contoh lain yang lebih terkait dengan reviewnya. Saya ingin menunjukkan dulu, ini. Reviewer kami juga bervariasi, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ya, reviewer kami bervariasi ya, ada yang banyak yang klinisi sibuk-sibuk juga, kemudian ada yang ya sudah pengalaman, pasti sudah berpengalaman untuk menulis artikel baik di jurnal nasional maupun di luar. Ada juga yang ya, lulusan S3 gitu, jadi bervariasi latar belakangnya. Nah, ini contoh komentar reviewer itu ya bisa terkait dengan beberapa hal ya. Ada reviewer yang juga banyak memberikan masukan editing misalnya, itu juga ada. Kalau di sini ya ini reviewernya menyarankan ini melihat abstrak misalnya, didahului dengan kalimat ini, data diperoleh dari berapa rumah sakit dan terdiri dari apa gitu ya, supaya ini lebih mudah difahami abstraknya. Contoh lain apa ya, komentar reviewernya ya, misalnya ini sebuah survei kalau saya tidak keliru. Kemudian di situ dijelaskan bahwa jumlah respondennya ada 560 orang. Tetapi tidak ada informasi yang terkait dengan memilihnya gimana ya 560 orang dari banyak rumah sakit ini. Beberapa rumah sakit ini memilihnya bagaimana, samplingnya seperti apa. Nah, jadi ini komentar reviewernya untuk melengkapi informasi yang ada di paper itu. Ya, kelaikan etik dulu awal-awal mungkin masih belum kadang-kadang tertinggal mungkin informasi itu, sehingga ini juga diingatkan oleh reviewernya. Klarifikasi mengenai data gitu ya. Contohnya ini di tabel itu biasanya selalu menjadi amatan yang detail ya dari kami reviewer, maupun nanti ketika layout, ketika ini tabel itu selalu kita pastikan betul, kita berusaha ini tidak ada error. Nah, ini contohnya misalnya ya, ini di kolomnya kan tertulis persentase nih, persen. Tetapi di barisnya ini tertulis lama kerja, range, kemudian min. Wah, jadi terus ini nih di sininya bulan, 164 bulan, tapi atasnya kolomnya persen. Jadi ini klarifikasi ya. Klarifikasi ini sebetulnya datanya data apa? Apalagi ya Bapak Ibu di paper ini.
Nah, ya ada yang editing sifatnya. Nah, ini ada di sini di dalam pembahasan itu kan salah satu poin yang penting adalah tidak ada penelitian yang sempurna ya, sehingga peneliti yang baik itu adalah peneliti yang aware bahwa selalu ada keterbatasan dalam penelitian itu, dan ini yang kemudian ditanyakan oleh reviewernya, keterbatasan penelitiannya apa gitu. Jadi sifatnya masih banyak melengkapi gitu informasi supaya pembacanya lebih enak. Nah, kadang-kadang juga seperti ini ya Bapak Ibu, ini kan di blog lalu dikomentari mohon lebih concise gitu agar kesimpulan itu tidak banyak mengulang hasil, tetapi betul-betul sudah merupakan rangkuman. Dan kalau ini komentarnya, kalau kadang-kadang loh ini paragrafnya kok masih seperti paragraf pembahasan ya, kemudian ini juga bisa diberi masukan lah seperti ini kan. Ini paragraf kesimpulan tapi kok ada referensi ini 24, ini berarti apakah ini paragrafnya sebaiknya di pembahasan gitu dan bukan di kesimpulan. Ya, ini contoh-contoh ilustrasi apa sih yang dikerjakan oleh reviewer. Nah, saat ini di JHA itu memang kita masih komentar reviewernya biasanya ya di papernya itu pakai fungsi review di Word atau pakai fungsi track changes, sehingga kemudian kita bisa melihat di kolom kanannya itu ya. Dan lalu penulis juga meresponnya biasanya mengkomentari di situ gitu. Sehingga ini bisa jadi cukup rumit gitu ya. Di papernya itu nggak clean karena tadi ada masukan reviewer di situ, editor di situ, tanggapan reviewer juga di situ, komentar saya juga di situ gitu. Jadi kalau dilihat waduh lama-lama bingung juga. Nah, ini memang saat ini masih seperti ini, tetapi nanti ke depan kita akan lebih menggunakan apa yang itu seharusnya memang dipraktekkan dalam jurnal ya. Good practices-nya seperti apa? Nah, sebetulnya good practices-nya komentar reviewer, kemudian juga penulis itu tidak di dokumen artikelnya ya. Jadi itu diberikan dalam dokumen yang terpisah. Dan ini saya ingin menunjukkan contoh ini yang sedang kami kerjakan dengan ya Bu Vira. Dan ini datanya pakai data akreditasi yang ada di KARS ya. Jadi karena saya juga ikut menjadi penulis ya, ini minta izin juga sama Pak Toto untuk kita gunakan sebagai contoh. Yang lebih praktek yang lebih banyak digunakan di jurnal-jurnal yang lain adalah reviewer itu menuliskan komentarnya ya di dokumen yang lain. Ini misalnya dokumen Word gitu ya, di dokumen Word-nya, dan kemudian di sini pula kita merespons terhadap reviewernya. Di manuskripnya hanya kemudian ketika itu ada perubahan, revisi kalimat, revisi paragraf, hanya itu yang ada di manuskripnya. Tetapi komentar-komentar reviewer, tanggapan kita dan sebagainya itu semuanya dilakukan di dokumen yang terpisah. Nah, contohnya ini yang Bapak Ibu lihat di depan ini. Ini beliau memberikan masukan terhadap. Maaf Bu, masih screen-nya masih yang Pak Pinson. Ini masih yang tadi ya. Oh maaf. Oke, harus saya copot dulu. Ya, saya stop share. Sekarang sudah terlihat Pak Anevi? Sudah Bu. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ini praktek yang lebih baik adalah bahwa reviewer, kemudian tanggapan dari penulis, termasuk juga kalau kita ingin mengubah kalimat-kalimat yang ada di manuskrip, itu semuanya kita jelaskan di dokumen yang terpisah. Ya, jadi manuskripnya tetap clean,
bersih, tidak ada komentar apa-apa. Nanti tinggal Bapak Ibu mensubmit revisinya, revisi manuskripnya. Tetapi mengapa diubah begitu, argumentasinya, mungkin harus menjelaskan saya menghitungnya bagaimana, itu semuanya ada di dokumen Word yang terpisah. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu, ini misalnya reviewernya memberi komentar untuk cara penulisan kesimpulan di abstrak. Dia sarannya sederhana. Nah, ini kesimpulan itu ya kesimpulan itu harus berisi jawaban gitu ya. Ya sebenarnya kita juga udah tahu, tapi kok ternyata yang kita tuliskan itu tidak menjawab. Jadi, tanggapan kita ini cara kita menanggapi reviewer ya. Common practice-nya adalah tadi kita mengingat bahwa reviewer itu voluntary work. Jadi kita mengapresiasi gitu bahwa mereka sudah membantu memperbaiki paper ini, sehingga ini ya kita terima kasihi ya dengan berbagai cara, dan kemudian kita berusaha menjelaskan sebetulnya jawaban saya tuh esensinya ini gitu. Nah, di sini kemudian kita ingin menunjukkan ya sudah, ini kalimatnya akan kita perbaiki. Yang semula ini ya, original sentence, yang semula seperti ini kalimatnya, sudah kita ubah, kita perbaiki menjadi yang di bawah ini. Jadi ini cara kita menanggapi ke reviewer itu point by point yang di-raise oleh reviewer. Itu kemudian kita tanggapi, poin reviewernya, kemudian kita tulis ini tanggapan kita, terima kasih, mungkin mau menjelaskan, berargumentasi. Kalau kemudian kita akan mengubah kalimatnya, kita tuliskan ini kalimat aslinya seperti ini, dan sekarang kita sudah ubah menjadi revised versionnya, revisinya seperti ini. Dan revisi ini lalu ya kalau di naskah yang dikirimkan kembali, di resubmit ke JHA misalnya, maka itu berarti kalimat yang di versi revisi ini memang sudah kita ubah di manuskripnya. Nah, ini point by point ini kita berusaha menanggapi, dan ya Bapak Ibu jangan heran ya kalau kemudian dokumen tanggapan point by point itu dokumennya panjangnya bisa lebih panjang dari jumlah halaman manuskripnya. ini dokumen tanggapan ke reviewer yang masih kami kerjakan ini halamannya 26 halaman. Berat. Tetapi ya kita harus mengingat, ini reviewer juga melakukan ini juga, mereka betul-betul berniat membantu gitu. Kadang-kadang waduh iya ya, banyak sekali hal-hal baru yang kita pelajari, yang kita menjadi terbuka matanya karena respons dari reviewer ini. Ya, apapun komentar reviewer, biasanya penulis berusaha menanggapi dengan baik. Saya pernah agak jengkel juga, masa komentar reviewernya kok lugu banget ya, lugu itu apa ya, kok sederhana banget. Reviewernya tuh komentarnya, what is an FGD? Saya pikir, waduh lah, kalau reviewer nggak tahu focus group discussion itu apa, kita penulis mikirnya, ya mau nggak usah jadi reviewer kan gitu ya, jengkel ya. Tapi komentar seperti itu pun ya kita tetap harus menjelaskan gitu. Bisa saja mungkin di paper itu ada penjelasan yang nggak pas gitu. Jadi ya kita tetap menjelaskan FGD adalah begini. Jadi apapun yang itu di-raise oleh reviewer, kita harus menanggapi. Cara menanggapinya juga tidak harus setuju ya. Boleh penulis itu berargumentasi untuk tetap pada tulisan aslinya. Nah, tetapi tentu saja harus menjelaskan alasannya gitu. Ini saya tidak sependapat atau kurang sependapat dengan reviewer karena, lalu disitulah dialog yang kemudian
apa ya, secara saintifik kan dialog ini yang nantinya akan memperbaiki dan menyempurnakan paper ini. Nah, jadi ini beberapa contoh-contoh Bapak Ibu, baik yang di JHA sendiri maupun di jurnal-jurnal yang lain. Sebetulnya kalau secara kriterianya mungkin kami juga belum terlalu rigid ya dan strict menggunakan kriterianya. Saat ini bisa dikatakan kami lebih mementingkan bahwa informasinya itu lengkap, ya, diceritakan dengan lengkap. Karena kalau diceritakan dengan lengkap, ya harapannya di situ pembacanya bisa lebih memahami. Ya mungkin 10 tahun lagi atau nanti kalau saya sudah pensiun atau 20 tahun lagi, saat itu mungkin jurnal ini sudah akan lebih strict dan mulai ya melihat ini artikelnya berkualitas apa tidak gitu ya. Tapi kalau saat ini yang penting itu dituliskan dengan jelas, dituliskan dengan baik. Kita berusaha untuk menerbitkan tulisan karena tadi kita percaya bahwa kayaknya banyak ini yang dilakukan, sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak teman-teman rumah sakit, tapi karena tidak ditulis maka kemudian tidak bisa di-share ya. Nah, jadi prinsipnya kelengkapan informasi, kejelasan, dan juga nanti juga banyak editing yang juga kami lakukan. Kalau contoh yang untuk editing, ya sepertinya juga ada di sini. Sebentar. Oh, bukan ini. Ya ini tata bahasa mana ya? Oh iya, tidak ada di sini ya. Saya itu ya biasanya kita berusaha memperbaiki kalimat-kalimat agar itu lebih efektif, lebih mudah dibaca. Dan ya saya cukup bersemangat kalau berusaha memperbaiki kalimat-kalimat ini ya, sehingga ya tapi dengan proses bahwa terakhir itu Bapak Ibu tetap memberikan persetujuan, harapannya ya Bapak Ibu melihat juga bahwa oh ya ada mudah-mudahan sih merasakan ada perbaikan ketika bahasanya itu sudah diedit begitu. Baik, nah menuju akhir Bapak Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk merespons ke reviewer itu kedepannya ini nanti kita akan menggunakan dokumen yang terpisah gitu, komentar reviewer tidak dituliskan di naskah itu. Kemudian juga ditanggapi oleh penulis di situ, poin per poin itu ditanggapi seperti contoh di kanan ini. Kemudian perubahan-perubahan itu untuk memudahkan reviewer, kita mendorong untuk ditulis aslinya kalimatnya seperti ini, kemudian dirubah menjadi seperti apa kalimatnya gitu ya. Nah sehingga ada ya 3 hal ini yang memang selalu kita tanggapi, selalu kita masukkan, mengapresiasi, kemudian kita menanggapi, setuju nggak setuju, berargumentasi, lalu kalau memang ada perubahan kalimat yang sebagai konsekuensi dari tanggapan ini ya kita tuliskan apa yang diubah, aslinya seperti apa, dan perubahannya seperti apa. Baik, terakhir Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa ya kita sebetulnya sumber kebahagiaan kita tuh sama antara reviewer dengan penulis ya. Ketika artikel itu akhirnya sudah terpublikasi di JHA ya itu adalah kebahagiaan kita bersama gitu. Dan ini di kami internally gitu ya. Kami banyak menggunakan simbol bunga juga, ini simbolnya sampai lapis 4 gitu.
daun itu kalau wah ini masih ada editing yang masih perlu di review gitu. Ya biasanya ini yang punya otoritas untuk memberi simbol ini biasanya saya gitu. Jadi pekerjaan saya kalau ditanya adalah memberikan 4 tingkatan simbol ini. Ini Pak Anevi senyum-senyum yang teman-teman juga, wah sudah dapat bunga matahari gitu. Itu masing-masing ada artinya ya. Jadi review editing, sudah final editingnya, ketika di layout kadang-kadang masih ada banyak proses problem tata letak, tabelnya, ada yang garisnya nggak pas dan sebagainya, sampai dengan yang terakhir itu memang sudah dapat persetujuan Bapak Ibu, sudah di proofread oleh Bapak Ibu dan kemudian itu kita upload ya ke CHA. Jadi ya di akhir Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini juga menyemangati Bapak Ibu, jangan mengeluh kalau kemudian nanti ada banyak catatan dari reviewer karena spiritnya sama, kita ingin tulisan itu lebih baik dan nanti pembaca juga senang membacanya dan mereka juga akan bersemangat untuk menerapkan, mereplikasi dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adi Utarini atas paparannya. Bapak dan Ibu peserta workshop online, tadi Prof. Adi sudah menjelaskan ya secara detail tentang cara merespon reviewer. Bahkan tadi juga diceritakan ya secara detail proses internal yang dilakukan oleh pengelola JHA untuk menerbitkan artikel-artikel maupun laporan peningkatan mutu yang telah Bapak dan Ibu kirimkan kepada kami. Baik Bapak dan Ibu, untuk efektivitas waktu, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Sekarang sudah ada Ibu Novi Prabandari yang sudah resen. Kami persilahkan Ibu Novi. Baik, sambil menunggu Bu Novi, izin Prof. Adi Utarini dan Dr. Hanefi, kita balik ke pertanyaannya Dr. Duta tadi terkait dengan software Prospero. Apakah untuk artikel penelitian yang di JHA ini sudah bisa menggunakan metode sistematika review? Bagaimana Prof. Adi Utarini dan Dr. Hanefi? Mohon arahannya. Ya, kalau apa yang kami tuliskan di dalam panduan di jurnalnya adalah bahwa jenis artikel yang ada saat ini adalah artikel hasil penelitian dan laporan peningkatan mutu ya. Kami memang belum secara eksplisit mengatakan bahwa kami bisa menerima artikel-artikel yang berbentuk lain gitu. Dan itu alasannya adalah oleh karena satu reviewer kami ini saya juga belum melihat ya. Karena kalau itu sebuah systematic review, apalagi ini systematic reviewnya Cochrane, wah itu orang-orang yang mempunyai skills itu mungkin tidak terlalu banyak ya. Artinya kita juga harus siap dengan reviewer yang memang tulisannya banyak untuk berbagai bentuk systematic review ya, karena review yang sistematik itu tidak hanya systematic review ya, ada scoping review, integrated review, kemudian systematic review, meta analisis dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh menyarankan sih ya mungkin lebih baik Bapak Ibu mengirimkan ke jurnal lain kalau saya boleh sarankan pada saat ini. Sehingga mungkin kami masih memprioritaskan pada artikel penelitian dan laporan peningkatan mutu. Iya. Lalu alasan yang berikutnya juga kalau kita kemudian menambahkan bahwa kita bisa menerima systematic review, yang kami belum terlalu siap adalah kemudian keteraturan ya. Keteraturan bahwa kemudian dalam setiap terbitan itu acek ada artikel yang bentuknya systematic review.
Jadi ini untuk saat ini saya kira prioritas kami masih pada artikel penelitian dan laporan peningkatan mutu. Dan saya kira di Indonesia lebih baik Bapak Ibu mencari jurnal-jurnal lain yang sudah jelas-jelas mereka mengakomodasi systematic review. Terima kasih Prof. Adi Utarini atas penjelasannya. Ada tambahan? Kalau Pak Hanefi ada komentar juga, monggo silahkan Pak Hanefi. Ya Bu, setuju Prof. U tadi sampaikan untuk kita prioritas dulu yang artikel penelitian. Baik, terima kasih Prof. Adi Utarini dan Dr. Hanefi atas jawabannya. Semoga Dr. Duta tetap semangat ya Dok menulis, walaupun sudah menulis mungkin sudah berapa persen ini draftnya sudah ditulis, mungkin bisa dikirimkan ke jurnal yang lain. Terima kasih, tetap semangat Dr. Duta untuk menulis. Baik Bapak dan Ibu, kami persilahkan jika ada pertanyaan silahkan dikirimkan melalui kolom chat atau kolom Q&A ataupun dapat menanyakan secara langsung dengan cara mengklik tombol raise hand. Iya, Dokter Duta mudah-mudahan jangan jadi turun semangatnya karena banyak jurnal yang lebih bagus kalau itu untuk systematic review sekalipun di Indonesia ya berbahasa Indonesia banyak jurnal yang juga mungkin sudah lebih siap gitu dengan reviewer yang memang ahli atau sudah berpengalaman lah mereview artikel systematic review. Pak Hanefi itu punya scoping review, tapi kalau saya terus terang milih nulis artikel penelitian daripada systematic review itu, aduh berat juga. Systematic review itu berat, Bapak Ibu. Kelihatannya aja, oh enak ya, nggak penelitian, cuma download artikel gitu. Oh aduh, tapi sebetulnya berat penulisannya. Baik Bapak dan Ibu, saat ini masih ada 81 peserta yang masih bergabung dengan kita untuk mengikuti workshop virtual ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Tadi di kolom chat sebelumnya, di kolom Q&A ada pertanyaan dari Dr. Islami. Sebenarnya untuk pertanyaan yang beliau tanyakan ini di luar skopnya materi yang disampaikan oleh Prof. Adi Utarini tadi, tapi mohon maaf bila berkenan menjawab. Tadi beliau ya, jadi beliau ini menanyakan tentang apakah manuskrip beliau ini masuk ke dalam laporan peningkatan mutu atau artikel penelitian. Jadi judulnya tentang evaluasi kepatuhan PIK mutu di masa pandemi. Baik, Dokter Islami ya. Kemarin kami punya pengalaman begini. Ketika kami menerima sebuah artikel, tapi kemudian dalam rapat editor itu kami merasa bahwa ini sepertinya lebih cocok untuk laporan peningkatan mutu deh daripada untuk artikel. Itu yang kita lakukan bukan lalu menolak artikel itu ya. Jadi kalau kami merasakan bahwa ini lebih cocok, lebih menarik justru ketika ditulis sebagai laporan peningkatan mutu, maka itu akan kami komunikasikan pada authornya. Dan di awal-awal dulu kami memberi saran bagaimana mengubahnya supaya ini lebih cocok formatnya menjadi laporan peningkatan mutu. Intinya saya mau bilang jangan terlalu khawatir gitu, apakah ini masuk yang mana. Kalau yang laporan peningkatan mutu memang harapan kami lebih banyak cerita bagaimana rumah sakit memperbaiki sesuatu gitu. Jadi cerita mengenai proses peningkatan mutu apa yang dilakukan, tahapannya seperti apa, itu adalah lebih ke laporan peningkatan mutu. Nah kalau artikel kan bebas ya, ada yang mungkin artikelnya melakukan survei sesuatu atau mengukur hubungan asosiasi antara variabel-variabel, nah itu atau artikel kualitatif, artikel intervensi, itu artikel
penelitian. Terima kasih Prof. Hadi Utarini atas jawabannya. Bapak dan Ibu, waktu kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun melalui chat, kami persilahkan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dari peserta workshop. Ada pertanyaan ini di Q&A. Mohon izin bertanya, untuk artikel peningkatan mutu, apakah harus ada rekomendasi dari direktur? Ya, sebetulnya bukan rekomendasi ya, tetapi ya kita memastikan saja bahwa pihak manajemen rumah sakit itu mengetahui bahwa paper ini akan diterbitkan gitu. Dan pada umumnya saya kira akan sangat mendukung ya, akan sangat senang kalau cerita entah itu cerita keberhasilan atau cerita bagaimana tantangan untuk memperbaiki sesuatu itu bisa dimuat di artikel. Mengapa ini penting juga di dalam hal-hal tertentu, misalnya saja ketika ini sudah terkait dengan keuangan, terkait dengan misalnya medical error gitu, kadang-kadang ada rumah sakit yang khawatir mungkin ya. Nah sehingga mungkin kalau di JHA ini belum pernah terjadi, tapi kalau di S2 di tesis kadang-kadang kita jalan tengahnya adalah kita mensamarkan nama rumah sakit, identitas itu semua kita samarkan seoptimal mungkin. Nah sehingga ya saya kira sepengetahuan direktur ini ya tetap kita masukkan di dalam laporan peningkatan mutu. Jadi itu memang ada di form screening kita kok ya Mbak Eva. Ada ya, betul ya? Iya Prof, ada. Baik, Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan juga sudah cukup ya jamnya, sudah jam 17 sekitar lewat 8 menit. Mohon izin, kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu praktek yang akan difasilitasi langsung oleh Dr. Hanefi. Kepada Dr. Hanefi kami persilahkan.